Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, banyak yang luar biasa. Kalau dilihat dari masa sekarang, masa pandemi COVID-19, kita masih bisa memuji Tuhan dan memuliakan. Tapi adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, terlebih dahulu persiapkan dirimu dan hatimu, lebih dengan mempersiapkan kitabmu buat di depanmu. Shalom, selamat hari Minggu untuk semua anak-anak kami. Walaupun di rumah, tetap semangat ibadah online ya. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran dengan sukacita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan mau memuji Tuhan dengan lagu pujian kita dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 16, Beta Mars Sekolah Minggu. Lau mamuji debata dien beton. Oh haleluya tapuji majahoba Persikola minggu naburju. Mari anak-anak kami terkasih, kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dengan lagu Daniel di Lobang Singa. Daniel di lobang singa, pam pam pam. Daniel di lobang singa, karena dia mengasihi Tuhan, dia dibebaskan. Pam 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 suam suam, pam 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 suam suam. Anak-anak kami terkasih, di minggu ini kita akan bersama-sama mengucapkan hukum Taurat titah kedua, ya. Titah kedua kita sama-sama mengucapkan, nanti Inang bacakan artinya. Sama-sama kita mengucapkan titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tendungan-tendungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Sekarang kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita lagi untuk memuji Tuhan
dari buku ND nomor 169, itu Ho Si Panguluau. Ho Si Panguluau, sai topot maawon, sayu nang manodan, masian rohana, Ho Si Panguluau tiku, pai maawan dohot dan hiburian, ia songon opas orang, ia setuju, dohot dan hiburian, ia songon opas orang. Anak-anak kami terkasih, sekarang kita mau meminta ampun kepada Tuhan di dalam doa pengampunan dosa. Sekarang kita ambil sikap berdoa masing-masing. Kita saat teduh atau berdoa masing-masing mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kembali kita lagi memuji Tuhan dengan lagu Kidung Jemaat nomor 3, yaitu Kami Puji dengan Riang. Kita bersama-sama menyanyikannya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga timasian, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kehilangan kawannya, sumber suka yang abadi di sinar rumahnya. Hari ini kita akan mendengarkan ayat bulanan. Kita sudah masuk ke dalam bulan Agustus, ya. Firman Tuhan terdapat dalam Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Inang akan membacakan untuk kita semua. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Kembali kita memuji Tuhan dengan lagu pujian kita, betapa baiknya Tuhan kepada kita saat ini. Kita terhindar dari segala penyakit. Untuk itu adik-adik, mari kita bersama-sama bersukacita untuk memuji Tuhan dengan lagu
betapa baiknya Tuhan untuk kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kembali kita mau memuji Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Kakak sudah beritahukan sebelumnya, kalian sudah mempersiapkan Alkitabnya di depannya. Untuk itu adik-adik, supaya kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, ku buka hatiku. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk hari baru yang masih Engkau anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh tetap ibadah walaupun di tempat kami masing-masing, di rumah kami Tuhan masing-masing, namun kami tetap satu untuk memuji memuliakan Engkau. Terlebih Tuhan, kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, arahkan hati pikiran kami agar kami boleh mengerti. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan yang terdapat dalam Daniel, ya. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12.
Ina minta untuk anak-anak kami yang sudah bisa membaca, boleh sama-sama kita baca ya. Kalian di rumah, Inang di sini. Kita sama-sama membaca. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3 ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk untuk mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami terkasih, pasti sering dengar ini kisah tentang Daniel ya. Atau mungkin di sini ada yang namanya Daniel. Ya. Daniel adalah seorang nabi Tuhan ya. Dia kala itu hidup di zaman Raja Nebukadnezar ya. Raja yang sangat gagah, sombong, dan bahkan merasa dia raja yang harus disembah. Raja merasa bahwa dia memang yang paling berkuasa. Nah, kalau itu ada peraturan, ya ada peraturan. Biasa ya kalau kita juga di sekolah punya aturan yang harus ditaati. Nah, kalau itu ada aturan. Aturannya adalah setiap orang yang tinggal di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar tidak boleh berdoa kepada Allah lain kecuali menyembah raja atau menyembah dewa-dewi. Artinya adalah menyembah patung, ya. Jadi kalau ketahuan, maka dia akan dilemparkan kemana? Daniel dilempar kemana? Ke mulut goa singa yang lapar, ya. Nah, ini ada gambar, ini gambar salah satu ya ilustrasi di mana Daniel itu suka sekali berdoa, ya. Inang yakin tadi siapa bangun tidur berdoa? Wah, pasti semua berdoa bangun tidur ya. Nah, Daniel ini dia berdoa, biasa dia berdoa, bahkan dikatakan 3 hari sekali. Ini selain makan, selain bangun tidur ya, dia suka berdoa. Nah, ketika dia berdoa, ini nih lihat ya. Nah, ada orang-orang yang ngintip, Wah, itu Daniel ngapain itu berdoa? Dia berdoa sama siapa? Mereka dengar. Ternyata berdoanya bukan kepada dewa-dewi atau menyebut raja. Ternyata dia berdoa kepada Tuhan Allah. Ya. Lalu karena dilihat Daniel tidak berdoa seperti yang biasanya mereka lakukan, berdoa untuk dewa-dewi, akhirnya orang-orang ini yang mendengar doanya si Daniel melapor kepada Raja Nebukadnezar. Namun sang raja sedih hatinya. Wah, Daniel, itu teman saya Daniel. Kenapalah ada aturan ini? Namun datanglah orang-orang ini ya yang tidak suka sama Daniel. Raja mau nggak boleh merubah aturan itu karena memang sudah ditetapkan. Dan akhirnya raja dengan sedih hati melangsungkan, kalau kita baca lagi ayatnya, menyuruh Daniel untuk dimasukkan ke dalam goa singa yang lapar ya. Kita bayangkan ya, kalau kita lapar aja rasanya itu cari makanan, atau bisa juga jadi marah-marah kita aja. Apalagi ini kita tahu singa atau harimau ya. Siapa yang sudah pernah lihat singa dan harimau ya? Pasti sudah ya. Di TV atau di Ragunan atau di kebun binatang ya, banyak. Nih, di sini kita bisa lihat gambarnya. Ini si Daniel di dalam gua singa. Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Daniel? Daniel gak takut karena di situ dia berdoa. Ketika dia berdoa, ada malaikat Tuhan yang melindungi dia. Begitu juga ini harimau yang lapar ini, ya, nih yang lapar ini. Mereka tidak memakan Daniel.
Luar biasa ya. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan tahu Daniel setia kepada Tuhan. Jadi kesetiaan Daniel ini dan kepercayaan Daniel kepada Tuhan, maka dia tidak mati dimakan singa yang lapar. Nah, si Raja Nebukadnezar ini keesokan harinya berpikir, waduh gimana ini Daniel? Apakah Daniel ini mati? Pas dia lari ditanya, Daniel, apakah Tuhan Allahmu yang kamu sembah menyembuhkan engkau? Maksudnya menyelamatkan engkau gitu ya. Lalu Daniel menjawab, ya Rajaku gitu. Situ kaget rajanya, bagaimana mungkin? Lalu dikatakan Daniel, karena Tuhan telah menolong dan mengirim malaikatnya melindungi aku, katanya begitu. Di dalam firman Tuhan. Nah, inilah yang mau diingatkan kepada kita, terkhusus untuk anak-anak kami yang terkasih. Yang pertama, mari kita setia kepada Tuhan, ya. Setia-setialah, setia sampai mati, begitu lagunya ya. Jadi yang pertama harus setia kepada Tuhan. Jangan mau kita diajarin yang gak benar, ya. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya, apalagi anak-anak kami ya sekarang, jangan mau suka, yang dulu ada suka merasa dirayu-rayu, ayo kita ke masjid, ayo kita sembahyang, atau mungkin ke tempat-tempat yang menurut kita itu bukan tempat yang untuk orang Kristen atau ajaran bukan untuk orang Kristen. Boleh kita menolak secara halus ya, jangan marah-marah. Cukup lihat boleh, tapi tidak usah kita percaya. Cukup satu kita percaya, di dalam Tuhan Yesus akan ada keselamatan. Firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6. Akulah kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, yang pertama setia. Yang kedua adalah gimana kita juga mau meniru Daniel yang selalu berdoa kepada Tuhan, ya. Selalu berdoa sama Tuhan. Jangan malas berdoa, jangan sampai sebelum tidur tidak berdoa, bangun tidur kita bersyukur sama Tuhan, kita berdoa, makan pun kita berdoa. Kenapa kita bersyukur? Banyaknya orang susah tapi Tuhan masih memberikan kita makanan. Mungkin yang kita makan tidak seenak atau tidak selengkap yang seperti biasanya karena corona, tapi kita tetap bersyukur bisa makan dan Tuhan kasih kesehatan, ya. Berdoa yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, melakukan kehendak Tuhan, kita tahu dan sering mendengar apa yang harus kita lakukan. Contohnya jangan melawan orang tua, titik kelima. Contohnya jangan berbohong. Anak-anak kami masih ada yang terus berbohong? Ya, kalau masih ada yang berbohong, tolong dirubah. Atau juga mungkin ya banyak dari 10 Taurat dan firman-firman Tuhan yang harus kita lakukan. Terlebih menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia dan juga kita mau menyatakan dimanapun kapanpun, walaupun saya harus berdoa di tengah-tengah yang ramai atau mungkin makan di warung nasi padang, ya, tidak malu untuk berdoa. Jangan malu menjadi orang Kristen. Justru kita bangga. Kenapa kita bangga? Karena di dalam Tuhan Yesus kita sudah diselamatkan. Karena di dalam Tuhan Yesus kita sudah diampuni. Karena di dalam Yesus ada janji bahwa kita akan masuk surga bersama dengan Dia. Semoga Tuhan menguatkan anak-anak kami untuk seperti Daniel masa kini yang setia di dalam Tuhan. Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang Engkau berikan kepada kami. Di mana Tuhan Daniel yang menunjukkan kesetiaan. Di mana Tuhan Engkau juga menolong dia ketika diperhadapkan oleh singa yang lapar. Namun Engkau turun tangan Tuhan. Karena itu kami juga mau Tuhan berseru berdoa kepada Engkau. Kiranya Engkau Tuhan terus menguatkan kami di dalam segala permasalahan, di dalam segala tantangan. Begitu juga Tuhan tantangan karena corona saat ini. Tuhan kuatkan kami dan ajar kami untuk selalu setia. Ajar kami untuk selalu bersyukur, berdoa, bertekun di dalam Engkau.
Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk semua anak-anak-Mu Engkau berikan kesehatan, panjang umur, kepintaran, kebijaksanaan. Biarlah anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak pembawa berkat, anak-anak yang terus boleh menyatakan kebenaran di dalam Engkau Tuhan, anak-anak yang terus mau Tuhan melakukan perintah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami pada saat ini, dan yang Engkau selalu memberikan semangat, terlebih Tuhan di dalam masa studi online saat ini, jauhkan rasa malas Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala di dalam hati pikiran anak-anak kami, biarlah mereka Tuhan selalu mengandalkan Engkau dan takut akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk semua orang tua dari anak-anak sekolah minggu, dan juga Tuhan pada saat ini yang sedang bergumul karena corona, Engkau boleh berkati Tuhan pekerjaan mereka masing-masing, orang tua kami, biar boleh Tuhan dapat memenuhi segala keperluan setiap harinya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk segala pergumulan kami pada saat ini, bangsa kami, bangsa negara ini, Engkaulah juga yang turun tangan, agar boleh Tuhan corona berlalu secepatnya. Berikan kebijaksanaan Tuhan untuk semua pemerintah. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, jemaat AKBP Kalideres, agar tetap Tuhan dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang terus setia kepada kami, dan Engkau tunjukkan Tuhan kesetiaan-Mu selalu, agar kami terus Tuhan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, sempurnakan doa kami, dan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Dengarlah doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tentunya persembahan buat Tuhan. Nah, kita menyanyikan lagu pujian dari buku ND nomor 792, Pasu-pasu kami, oh Tuhan. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan mi Tuhan, leon tua gogomi, di portibion baik maaf Tuhan, haba orang nilas di roha. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan mi Tuhan, leon tua gogomi, di portibion baik maaf Tuhan, monang maralohon dosa, di bain gogomi palu musui sibolis pangoi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan mi Tuhan, leon tua gogomi. Anak-anak kami terkasih, mari kita mendoakan persembahan kita, dan yang akan nanti anak-anak kami sampaikan kepada Sintua, atau boleh dengan sistem transfer, boleh minta tolong sama mama bapak kita ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kami mau berdoa buat adik-adik, mungkin yang berulang tahun, dari tanggal 26 sampai tanggal hari ini, tanggal 1 Agustus. Tentunya kami berdoa buat adik-adik, supaya adik-adik selalu setia mengikuti kebaktian walaupun di media ini. Kami akan nyanyikan selamat ulang tahun buat adik-adik. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu, padamu, 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 selamat ulang tahun. Adik-adik, saatnya kita untuk membagi tugas. Seperti biasanya, kita akan membagi tugas setiap anak-anak sebagai kreativitas setiap minggu. Untuk Batita, kreativitasnya mewarnai gambar Tuhan Yesus berdoa. Sedangkan untuk kelas Matius, menuliskan doa sederhana atau doa singkat, isinya bebas. Di bagian atas dituliskan isi dari Matius 7 ayat 7. Dihiasin ya adik, buat yang bagus, yang indah, supaya bisa kalian tempelkan di kamar sendiri. Nah, untuk adik-adik Markus, membuat buku doa selanjutnya nanti diinfokan oleh guru sekolah minggunya. Untuk kelas Lukas, menggambarkan 2 telapak tangan dari kertas origami, bertuliskan ora et labora, dan sebagai ayat pendukungnya tertulis di Matius 5 ayat 10 dan Matius 21 ayat 22. Tentunya kalian membuat di dalam kertas origami, ya. Nah, untuk Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus waktu berdoa dan ditulis pokok doanya. Itulah untuk tugas kreativitas kalian adik-adik. Kami selalu mengucapkan syukur kepada adik-adik yang selalu setia
membuat tugasnya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah, untuk persembahannya tadi boleh dikirim melalui Sintua Rayon atau ditransfer melalui barcode gereja. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara matama, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara matama, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara matama, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati setara matama, itulah maunya Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar dia panggil nama. Saat senang